Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung kita mulai saja ya. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih pada mahasiswa yang telah join pada kelas hari ini. Jadi saya mohon maaf untuk pertemuan kali ini kita online dulu ya. Jadi insya Allah kalau misal tidak ada halangan, kita bisa kuliah tatap muka. Jadi kita masih ada 2 kali pertemuan lagi ya untuk menyelesaikan materi kita sebelum UTS. Nah, jadi kita sekilas saja apa yang akan kita bahas nih selama 1 semester ya. Jadi kalaupun kita online, saya akan juga via YouTube ya. Jadi barangkali yang tidak bisa join di Zoom bisa join di YouTube. Nah, jadi untuk semester ini mungkin kita akan lebih cukup ketat. Jadi saya juga untuk kehadiran ya, untuk kehadiran bagi kalian yang absen ya saya akan tulis ya. Kalau misal tidak join ataupun tidak absen ya berarti nggak masuk gitu ya. Jadi tidaknya untuk semester ini kita cukup ketat ya untuk perkuliahan kita. Nah, pada materi ini, nah kelas TI ya, TI itu memang mahasiswanya sedikit ya, oke tidak masalah. Nah, cuman agak aneh saja sih, biasanya kan saya mahasiswanya banyak ya, cuman terus akhirnya mahasiswanya sedikit tuh jadi berasa aneh sih. Tapi oke, perkuliahan tetap akan berjalan ya, sesuai dengan jadwal. Nah, untuk kontrak belajar nanti silahkan untuk dibaca. Kemudian sudah saya share kalau nggak salah ya di GC, di Google Classroom, nanti akan saya share ulang di grup Telegram. Jadi gunanya grup Telegram itu supaya kita bisa saling komunikasi ya. Misal kuliah kita online, kuliah kita offline, ataupun materi itu akan saya share juga di grup Telegram. Jadi biar cepat ya. Nah, selanjutnya kita juga akan pakai grup GC untuk sementara waktu ya, sambil kita nunggu adlink. Jadi saya nunggu mahasiswa untuk join adlink dulu. Terus, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan kita juga akan tetap pakai GC. Materi juga akan saya share di GC. Tugas nanti juga akan saya share di GC. Untuk tugas nanti prinsipnya sama, jadi setidaknya ada tugas UTS dan tugas UAS yang harus kalian kumpulkan ya. Nah, ini yang paling penting, nanti untuk semester ini, karena partisipasi nanti akan saya hitung ya, berarti kalau nggak masuk, nggak join, katakanlah nggak masuk ya, berarti dia missing 2 absensi. Nah, kehadiran ya kehadiran, nggak ada ceritanya kehadiran bisa diganti dengan tugas ya, jadi misal nggak pernah masuk, gitu ya, tahu-tahu mau UTS baru menghubungi minta tugas untuk mengganti absensi, tidak bisa. Kehadiran ya kehadiran, tugas ya tugas ya. Jadi tugas saya pun juga tugas UTS dan UAS ya, jadi bukan tugas mingguan, jadi ya kehadiran, tugas ya tugas ya. Selebihnya juga akan sama dengan yang kemarin. Mungkin semester ini mungkin kita akan lebih ketat lagi ya untuk pembelajarannya. Nah, yang akan kita bahas, kita sekilas saja, yang akan kita bahas itu sebenarnya memang sedikit review aja dari materi yang pernah kita didiskusikan di semester kemarin kan. Kemarin kan kita sudah bahas tentang tenses, ya kan. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan semester ini, kita akan masih membahas tentang tenses ya. Tetapi mungkin tensesnya akan lebih kompleks daripada tenses-tenses yang kemarin kita bahas. Kalau kemarin itu kan kita belajar bagaimana kita membuat kalimat aktif kan, aktif, positif, negatif, interrogatif. Nah, untuk semester ini kita akan belajar untuk menulis kalimat pasif juga. Pasif itu seperti apa sih, Miss? Nah, pasif itu kayak misal saya pengen mengubah kalimat menjadi di atau ke atau ter misal. Misal gini, saya makan apel misal. Apel dimakan oleh saya. Misal, saya membaca buku. Misal, terus buku dibaca olehku. Buku dibaca oleh saya. Nah, kita akan belajar juga how to make passive voice. Kita akan belajar membuat pasif ya, tetapi hanya di 5 tenses saja. Nah, mungkin nanti di pertemuan ini kita akan sampai ke present dulu ya. Nanti di pertemuan 56 next kita akan ke past dan present, atau mungkin kita akan present dan past, terus selanjutnya kita akan ke materi yang terakhir ya. Nah,
mungkin kita akan sedikit bahas aja, selebihnya nanti kalian bisa belajar sendiri, sudah ada rumusnya ya. Paling saya nerangin hanya sedikit saja. Nah, setelah itu, setelah kita tenses selesai, nanti kita akan lebih banyak untuk teks. Teks di sini kita nanti akan lebih banyak untuk menulis, membaca, dan menyimak, atau mungkin mendengarkan. Jadi, nanti ada beberapa jenis teks yang harus kita pelajari. Misal kayak teks-teks berita, teks prosedur, teks apa ya, review atau apapun ya yang terkait dengan teks ya yang ada di sekitar kita. Bisa juga kita menganalisis bahasa atau tenses ya yang digunakan, misal ada teks berita bahasa Inggris misal. Nah, kita analisis nih tenses yang digunakan apa misal gitu ya. Selain tenses yang digunakan, kita juga analisis selain tenses kira-kira kalimatnya apakah semua aktif misal, apakah semua kalimatnya pasif atau dia mix antara aktif and pasif gitu ya. Jadi kita akan lebih banyak untuk analisis teks-teks ya setelah UTS membaca teks, menerjemahkan. Nah, terus di 2 pertemuan terakhir, nah ini nih yang cukup penting. Jadi kita akan ke teks lagi, tetapi lebih ke teks yang singkat, teks pendek, yaitu tentang job vacancy atau job advertisement, atau tentang lowongan pekerjaan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kita akan menganalisis ya loker dalam bahasa Inggris, yang tentunya loker ini akan kita sesuaikan dengan jurusan kalian. Kalian kan anak IT, pasti kan kalian ambil jurusan ini kan mostly kemungkinan kan juga nggak ngasal. Oh mungkin kalian itu senang bidang komputer. Oh mungkin kalian itu sambil bekerja di bidang IT, saya juga kuliah IT. Setidaknya pasti punya interest ya tentang IT. Nah, kita akan cari lowongan kerja yang terkait dengan dunia IT, baik itu informatika, sistem, ataupun teknik, atau pendidikan. Jadi, yang tidak jauh-jauh dari bidang teknologi, bidang IT, dan komputer. Nah, nanti kita cari loker yang bahasa Inggris. Nah, habis itu kita akan mencoba untuk make application letter, membuat surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Nah, nanti kita cari loker sendiri. Kita tulis surat lamaran berdasarkan loker yang kita dapat. Jadi setidaknya harus sinkron. Oh, misal loker saya itu tentang apa? Oh, saya membuat loker yang sesuai. Ibarat kata itu kayak kalian itu sebagai alumni. Ya, datanya tetap di kalian ya, 90%. Mungkin untuk tahun kelahiran bolehlah dituakan ya. Yang penting itu posisinya kayak kalian itu kayak apply. Nah, kita akan belajar itu menulis surat lamaran ya, barangkali nanti kalian saya pikir juga kebanyakan kerja. Saya yakin juga kalian tuh orang yang sibuk gitu ya. Tapi setidaknya ya, kita belajar cara nulis surat lamaran dalam bahasa Inggris. Mungkin kalian itu sudah pernah atau sering membuat surat lamaran kerja dalam bahasa Indonesia lah. Kita akan membuat dalam bahasa Inggris. Ada sedikit perbedaan antara surat versi Indonesia sama surat versi Inggris ya. Versi dalam bahasa Inggris. Nah, terus yang terakhir nanti di pertemuan terakhir kita akan membahas tentang CV. Bagaimana membuat CV? Mungkin kalian juga, selain membuat surat lamaran kan juga membuat CV kan? Nah, kita belajar bagaimana membuat CV dalam bahasa Inggris. Kalau misal waktunya sampai, kita akan mencoba untuk ya mendesain CV dengan menarik. Jadi kita tidak cuma asal ketik di Word aja, tetapi kita akan sedikit desain. Jadi supaya menarik perhatian gitu ya. Sambil kita belajar sedikit desain ya, sederhana. Oh, misal apakah kita bisa membuat CV dengan Word? Bisa. Ya. Nanti kita mungkin bisa sekilas ya, saya kasih tutorial atau apa, nanti kita membuat CV dalam di PowerPoint. Apakah bisa? Bisa. Membuat brosur aja bisa ya, apalagi cuma CV. Nah, terus mungkin sekilas kalau waktu kita nyampe, kita akan buka sedikit aplikasi, yaitu Canva. Ya, mungkin kalian ada yang sudah familiar, ada yang pernah dengar atau barangkali belum pernah dengar, kalian bisa ketik aja Canva gitu ya. Kita akan belajar mendesain CV dengan Canva. Nah, itu kalau waktunya kita sampai ya, karena kelas B itu waktunya jam sekian kan agak mepet ya. Cuman mungkin kalau kita nggak sampai ke materi itu, setidaknya saya pernah
kita bisa belajar sekilas ya. Selebihnya bisa kalian otodidak sendiri. Nah, jadi itu yang akan kita bahas. Nah, jadi untuk materi setelah UTS dan UAS kita akan sesuaikan dengan jurusan kalian. Teks yang kita gunakan, loker yang akan kita gunakan, ya itu otomatis akan terkait dengan IT. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, terus apa yang akan kita, nah ini nih. Oke. Nah, kita akan ke tenses, ya mungkin kita akan ke 2 tenses, ya. Nah, kalau kemarin kan kita ke tenses ya. Nanti gini, karena kita akan nanti banyak berkutat dengan teks ya, setidaknya kita bisa menguasai kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Mungkin kalau kalian pernah sekilas lihat berita, dengerin radio, lagu misal, atau film, nggak semua kalimat itu aktif kok. Mungkin bisa pasif, berita bahasa Indonesia aja, film bahasa Indonesia, lagu aja banyak yang menggunakan kan kalimat pasif kan, pakai diter, nah, apalagi bahasa Inggris. Nah, kita akan belajar sekilas. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang present tense kan, bagaimana membuat kalimat aktif dan pasif. Kita langsung eksekusi ke rumus saja ya. Nah, jadi gini, kalimat yang bisa dipasifkan ya, kalimat yang bisa dipasifkan adalah kalimat yang ada objeknya. Ada sesuatu yang dikenai. Maksudnya gimana nih, Miss? Misal, saya membaca buku. Subjek, predikat, objek. Saya membaca buku. Nah, oke. Nanti kalau kita pengen mempasifkan, kan berarti yang saya itu subjek, membaca itu verb, buku itu adalah objek. Nanti kalau bentuk pasif kan semua dibalik kan, objek jadi subjek, subjek jadi objek. Nanti jadinya buku dibaca olehku, buku dibaca oleh saya. Kan nanti ada prinsip pertukaran kan, yang awalnya dia subjek jadi objek, yang awalnya objek itu dia jadi subjek. Kan seperti itu. Nah, terus bagaimana rumusnya? Kita ke aktif dulu ya, nanti baru kita ke pasif. Nah, jadi kalau di dalam present tense ya, kalau di dalam simple present tense ya, untuk membentuk kata negatif sama interrogatif kita butuh yang namanya kata bantu ya. Kata bantunya apa? Yaitu do dan does. Ya, kata bantunya do atau does. Nah, kalau untuk subjeknya adalah I, you, we, they, maka kata bantu yang digunakan adalah do. Kalau dia adalah she, he, it, ya kata ganti, subjeknya adalah she, he, it, maka kata bantu yang digunakan adalah does. Oke. Terus kita juga ingat kalau di dalam present tense untuk I, you, we, they, kata kerjanya kan nggak doyan ses, ya. Kalau untuk she, he, it, kata kerjanya di ending ses. Nah, ini prinsip dasar. Nah, bagaimana kita membentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, untuk positifnya subjek verb 1. Verb 1 selalu ngikutin subjek. Negatifnya polanya tinggal subjek do atau does. Ya. Plus not plus verb 1. Jadi do atau does ngikuti subjeknya. Apakah pakai do atau does. Interrogatifnya polanya tinggal do atau does plus subjek plus verb 1. I play piano. Aku main piano. Negatifnya, I do not play piano. Oh, I di sini sesuai rumusnya pakainya do. Oh, karena I butuhnya do. I do terus plus not ya. Berarti I do not play piano. Interrogatifnya gimana? Misal, oh berarti do I play piano? Modalnya tinggal dibalik. Apakah aku main piano misal? Rina plays piano. Oh, kenapa Rina pakai S? Oh, karena Rina itu sebagai she, dia pakainya S atau ES. Terus negatifnya, Rina does not play piano. Rina tidak bermain piano misalnya. Di sini berarti Rina sebagai she, maka dia kata bantu yang digunakan adalah does. Berarti Rina does not, terus di sini kembali ke verb 1. Nah, di sini tuh di sini akan kembali ke verb asal ya. Miss, kenapa ini nggak pakai S? Karena di sini sudah ada S, ini ada
sudah ada S ya, terlalu banyak S mubazir. Enggak ya, karena sudah cukup diwakili di depan. Dia akan kembali ke verb dasar yang belum ada imbuhan. Interrogatifnya gimana? Polanya tinggal dibalik. Does Rina play piano? Nah, jadi intinya bahwa harus ada kata bantu. Subjek, kata bantu harus sinkron, harus matching. Gitu ya. Nah, itu adalah kalimat aktif. Nah, sebenarnya memang cukup penuh rumus ya. Nah, terus bagaimana kalau kita pengen membuat pasif nih? Nah, agak berbeda sedikit. Nah, jadi kalau kita pengen membuat kalimat pasif, di atau ter gitu kan, ada penggantian posisi ya. Misal tadi saya bermain piano. Saya sebagai subjek, bermain verb, piano objek. Kalau nanti kita balik ke pasif, nanti kan piano dimainkan oleh saya. Misalkan jadi kayak gitu. Jadi yang awalnya saya sebagai subjek, nanti saya berubah jadi objek. Yang awalnya buku itu objek, nanti kalau dia di pasif, dia jadi subjek kan. Nah, ada penggantian antara subjek di sini. Nah, maka dari itu, subjek yang awalnya dia posisinya sebagai subjek, pronoun, dia akan berubah jadi objek pronoun. Jadi yang misal kalau di kiri itu yang awalnya dia subjek, I, you, we, they, she, he, it, dia kan awalnya di subjek. Kalau nanti di pasif, maka dia harus berubah jadi ini, I jadi me, you dia tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Nah, ini kunci. Terus kita butuh nih yang namanya to be. To be-nya apa? To be present dong. Apa? Oh, is, am sama a. Oh, kalau I menggunakan am, you, we sama they menggunakan a, she, he, it menggunakan is. Ya, ini adalah to be present. Nah, bagaimana kalau kita pengen membuat positif nih? Nah, polanya subjek plus to be harus sinkron sama subjek plus verb 3. Nah, verb 3 kegunaannya tuh di sini. Nah, verb 1 itu ranahnya present, verb 2 itu past tense, verb 3 itu untuk tenses yang ada perfect, sama verb 3 itu untuk membentuk kalimat pasif yang biasanya artinya tuh di. Kalau misal kalian mungkin pernah atau sering nonton film, atau mungkin lagu atau apa yang biasanya dia menggunakan verb 3, kayak misal kata gini, sell itu menjual, verb 2, verb 3-nya apa? Sold kan, pakai sold. Mungkin kalian sudah sering lah, kalau misal kalian pengen beli barang, sold out misal, sold, maksudnya apa? Terjual, dijual. Nah, berarti kan pasif kan. Misal kalian itu pernah menemukan apa ya, tahu atau mungkin familiar dengan kata hidden misal, hidden, dari kata hide, hidden place. Artinya apa? Tempat yang tersembunyi. Di itu pasif ya. Jadi misal kalian itu familiar dengan kata made, M-A-D-E. Made tulisannya, bacanya kan made. Made in China. Made in Indonesia. Berarti artinya apa? Dibuat oleh atau terbuat. Mungkin ya, mungkin artinya bisa dibuat atau terbuat, tergantung konteks. Nah, jadi verb 3 itu fungsinya untuk apa? Pasifkan. Nah, misal kata break, broke, broken. Mungkin kalian familiar dengan kata broken. Kalau broken heart, patah hati oke, tapi kan sebenarnya esensinya adalah hati yang disakiti kan. Hati yang terpatahkan kan. Hati yang dipatahkan kan. Jadi ya ketika kalian menemukan verb 3, itu ya berarti dia adalah pasif. Nah, mostly ya. Nah, kayak itu heartbroken, broken heart, ya kan? Hati yang dipatahkan, hati yang disakiti, broken heart. Karena broken itu verb 3, dia pasif. Nah, misal bagaimana membentuk positif tadi sudah ya, negatif. Negatifnya tinggal tambah not aja selesai ya. Subject, to be, plus not plus verb 3.
Interrogatifnya gimana? Polanya tinggal dibalik aja. To be plus subject plus 3 plus by siapa gitu ya. Nah, misal he opens the door. Dia membuka pintu. Nah, dia membuka pintu. Nanti di sini kan awalnya dia subjek. Oh, ini verb, ini objek. Nah, kalau di dalam pasif kan nanti dibalik. Berarti kan pintu dibuka oleh dia, laki-laki. Nah, berarti the door kita kedepankan di sini. Kita lihat subjeknya itu tunggal atau jamak atau banyak. Oh, the door. Oh, berarti dia tunggal. Berarti kita butuh is. Kalau di sini the doors pakai s, maka ini tinggal diganti are. Ya, terus plus apa? Oh, sudah ada subjek to be, habis itu ketemu verb 3. Oh, verb 3 dari kata opens, open. Oh, berarti opened pakai ed. Oh, karena dia reguler. Oke, turunkan. By siapa? He di sini kan subjek. Kalau dipasifkan dia harus jadi objek, berarti he dirubah jadi him. The door is opened by him. Negatif. Tinggal tambah not aja, sudah bisa positif, negatif, interrogatif akan gampang. Negatifnya, the door is not opened by him. Interrogatifnya, is the door opened by him? Apakah pintu dibuka olehnya laki-laki maksudnya? Nah, sama di sini, I bring the books. Aku membawa buku-buku. Nah, aku membawa buku-buku misalnya. Berarti kan nanti buku-buku dibawa olehku atau buku-buku dibawa oleh saya. Nah, berarti di sini the books diturunkan ya, buku-buku. Kita butuh cari kata dibawa. Oke, the books ini karena dia jamak, kata bantunya adalah are. The books are. Terus verb 3 dari kata bring apa? Oh, karena bring dia adalah irregular verb, maka kita merubah jadi the books are brought by siapa? Oh, I di sini nanti berubah jadi me. Negatifnya tinggal tambah not aja, ya. The books are not. Ya, interrogatifnya polanya tinggal kayak positif, cuman dibalik antara subjek dan to be. Nah, itulah pasif ya. Pasif tuh kayak gini. Nah, terus kayak misal kalian mungkin familiar dengan kata apa ya? Biasanya kalau by itu biasanya by objek biasanya. By me, nggak ada by I, itu nggak ada. Kayak mungkin film, mungkin kalian pernah nonton ya Doraemon, stand by me ya, bukan stand by I, kan tetaplah bersamaku. Kayak objek, by itu biasanya cenderung diikuti dengan objek pronoun. By me, by him, bukan by she, by we, nggak ada ya, biasanya itu. Nah, kita langsung eksekusi soal. Kita akan eksekusi soal. Kita ambil yang familiar aja ya. Misal, my mom makes a cake. Ibuku membuat kue misalnya. Kalau aktifnya kan gini ya, my mom. Oh, my mom itu sebagai she, berarti dia butuh kata bantu yaitu does. Oke, terus plus apa? Plus not, kembali ke verb 1, make a cake. Nah, interrogatifnya ya udah tinggal gini, does my mom make a cake? Nah, udah. Bagaimana kita membentuk pasif nih dari kata ini, my mom, ya. Kita membentuk pasif dari ini, my mom makes a cake. Ibuku membuat sebuah kue. Nanti kan sebuah kue dibuat oleh ibuku, ya kan? Berarti a cake di sini diturunkan, a cake.
Oh, karena di sini cake-nya 1. Ibarat kata mungkin dia buat rotinya 1, maka is, a cake is. Terus kita butuh verb 3. Verb 3 dari kata make. Make itu made. Oke, made by siapa? My mom itu sebagai she. Maka kita harus ganti menjadi her. Negatifnya tinggal di tambah not ya. Selesai. Nah, udah kayak gini aja. Satu lagi. Kita, sorry. Misal, we play a game in the competition. Kita bermain sebuah game di perlombaan. Negatifnya gimana? Oke. We, aktif negatif ya. We, oke. Di sini kita butuh yang namanya kata bantu. Berarti we do not play a game in the competition. Interrogatifnya tinggal di gini ya. Do we play a game in the competition? Nah, udah. Bagaimana membentuk pasif? Nah, di sini kita bermain game di perlombaan misal gitu ya. Nah, berarti kan the competition. Nah, biasanya kan kalau jamak itu kan ending s ya. Nah, the competition. Sorry, kok the competition. A game, sorry. A game. Oh, a game itu tunggal misal. Oke, berarti kita is. Terus putri dari kata play is played by us. Nah, in the competition. Jadi keterangan waktu, tempat dia akan selalu letaknya di belakang ya. Nggak perlu dibalik. Di kompetisi, game dimainkan oleh kita. Nggak perlu. Jadi fungsi keterangan tempat waktu ya biarkan dia duduk manis di belakang. Nggak usah acara dibalik-balik. Yang dibalik cuman subjek dan objek. Objek dan subjek. Nah, untuk negatifnya berarti ya tinggal ikutin aja ya. In the competition, ITC gitu ya. Biar cepat. Is a game played by us in the competition. Nah, itu tinggal kayak gitu aja. Nah, jadi untuk soal UTS saya, modelnya kayak gini. Jadi, saya cuma ngasih kayak gini toh. Aktif positif. Nanti kalian silahkan isi aktif negatif, aktif interrogatif, pasif positif, pasif negatif, dan pasif interrogatif. Tenang, ini sebenarnya nggak saling menyambung. Jadi kalaupun kalian salah di sini, ini masih bisa benar gitu ya. Jadi kalian salah di sini, ini mungkin masih bisa benar atau yang atas. Nah, jadi soalnya itu. Jadi kalau misal soal saya 5 nanti jadi 25 ya. Itu. Nah, terus, bagaimana kalau bukan verb ya? Kalau dia ada modal kayak gini, nah, oke. Simple present tense, kalau ada modal kita gimana nih untuk mempasifkan gitu ya? Nah, jadi rumusnya itu tinggal subjek, modal, verb 1 ya. Ya, ini untuk aktif dulu ya. Negatifnya kita nggak perlu yang namanya kata bantu do atau das. Kita tinggal langsung subjek, modal, not plus verb 1. Interrogatifnya tinggal dibalik. Modal, subjek plus verb 1. Ya. I can use the phone. Aku bisa pakai ponsel itu. Negatifnya ya tinggal I cannot use the phone. Interrogatifnya ya tinggal can I use the phone. Nah, she should eat chocolate. Dia seharusnya makan coklat. Dia tidak seharusnya makan coklat. Berarti ya tinggal she should not eat chocolate. Nah, interrogatifnya ya tinggal dibalik saja. Nah, jadi kita nggak perlu yang namanya kata bantu do atau das. Langsung eksekusi. Modal verb 1, modal not plus verb 1. Nah, terus, bagaimana untuk membentuk pasif? Nah,
Oke. Nah, jadi untuk perubahan agen ya, subjek objek itu berlaku seluruh tenses ya. I jadi me, you tetap you, we jadi us, they them, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Nah, ini berlaku sama. Nah, untuk membentuk pasifnya sedikit lebih berbeda ya. Jadi untuk rumusnya kita tinggal subjek modal plus be. Be di sini bukan to be, nggak usah di sini is, am atau a ya. Dia memang tulisannya be. Jadi subjek modal plus be verb 3 plus by. Negatifnya ya tinggal subjek modal plus not plus be plus verb 3. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik antara modal dan subjek. Misal, I can write a poem. Aku bisa nulis puisi. Aku bisa nulis puisi. Nanti kan berarti kan puisi bisa ditulis olehku. Nah, oke, berarti a poem. Nah, di sini kan kita nggak perlu pakai to be tunggal atau jamak, langsung eksekusi. A poem can be verb 3 can be written by siapa? Oh, I jadi me. Berarti puisi bisa ditulis oleh. Negatifnya tinggal tambah not aja. A poem cannot be written by me. Interrogatifnya tinggal can a poem be written by me. We should eat rice in the morning. Kita harusnya makan nasi di pagi hari, misal gitu ya. Ini kan opsional ya, dia selalu diletakkan di belakang ya. Nah, kita seharusnya makan nasi. Nah, berarti kan nasi seharusnya dimakan oleh kita gitu ya. Oke, misal rice terus plus modal. Rice should be verb 3 dari kata eat, at, eaten. Oh, berarti rice should be eaten by us. Negatifnya, berarti rice should not be eaten by us. Tinggal tambah not. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Should rice be eaten by us? Nah, jadi kalau ada modal ini biasanya lebih simpel. Kita nggak perlu yang namanya penggunaan to be ya. Oh, ini to be tunggal atau to be jamak, enggak. Jadi langsung eksekusi ke modal plus be. Jangan lupa kalau untuk di kalimat pasif penguasaan verb 3 itu penting. Maka dari itu kemarin di semester kemarin kan kita cukup membahas ya antara verb 1 2 3 1 2 3. Nah, ya fungsinya kayak gini. Kita langsung eksekusi soal, terus kita ke past tense, terus kita selesai. Past tense itu paling cuma 2 slide aja, soal terus kita selesai. Nah, kita akan ke soal. Nah, misal kita pakai mas aja ya. The students must follow the rules. Murid-murid harus mengikuti aturan-aturan. Rules pakai S berarti jamak. Oke, murid-murid harus mematuhi aturan. Negatifnya gimana? Berarti the students, murid-murid. Oh, the student itu kata gantinya kan berarti kata gantinya apa? They kan? Nah, berarti kan dia pakainya do. The student, the student must not ya. The student must not follow the rules. Nah, tinggal tambah not. Interrogatifnya ya tinggal dibalik. Mas, the students follow the rules. Nah, haruskah siswa itu ngikutin aturan-aturan? Nah, terus bagaimana kita membuat pasif? Murid-murid harus mengikuti aturan-aturan. Nah, berarti kan aturan-aturan harus diikuti oleh siswa. Nah, berarti kan the rules. Nah, oke, kita nggak butuh to be SMA. The rules ya subjek berarti langsung ke modal. Mas. Terus kita butuh be verb 3 dari kata follow. Follow tambah ed. Oke, follow. Karena ini adalah reguler.
by siapa? The student itu kan kata gantinya they kan, maka dia jadi student. Meskipun sebenarnya by the student itu bisa, cuman biasanya cenderungnya kan lebih simpel ya, by the. Nah, terus negatifnya ya tinggal ngikutin saja. Nah, jadi tinggal seperti ini. Nah, nanti ini yang lain bisa pelajari sendiri. Yang penting ngikutin rumus aja ya. Nah, sama penguasaan verb 3. Nah, itu adalah untuk present tense ya. Nah, terus terakhir kita ada 2 slide lagi, 1 soal kita selesai ya. Nah, kita akan ke past tense. Untuk past tense sebenarnya tidak banyak perbedaan ya. Cuman yang diganti adalah sebentar. Nah, oke, di past tense. Kita langsung eksekusi di sini aja ya. Nah, oke. 2 slide saja, 1 soal selesai. Nah, jadi gini, kalau tadi present tense kata bantunya adalah apa tadi? Do atau does, gitu ya. Maka kalau untuk past tense, kata bantunya did aja untuk all subject. Entah itu are, you, we, they, she, he, it, semua akan pakai did. Ya, did. Nah, oke, terus ketika kita di simple past tense, kita harus tahu regular sama irregular. Nah, berarti penguasaan verb 1, 2, 3 itu wajib ya, wajib ain, pokoknya wajib lah. Kalau di dalam tenses ya. Nah, untuk membentuk positifnya tinggal subjek verb 2. Verb 2 itu bisa reguler, bisa irregular. Negatifnya kita subjek ya, kita butuh kata bantu yaitu did plus not ya. Berarti did not, terus kita kembali ke verb 1. Nah, interrogatifnya tinggal did plus subjek plus verb 1. Nah, misal I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Negatifnya, aku tidak bermain sepak bola kemarin. Nah, berarti I di sini. Kata bantunya apa? Oh, ternyata did. Berarti I did. Terus plus apa? Plus not. Oke. Terus kembali ke verb 1 ya. Oke, played itu verb 2, verb 1-nya play ya. Berarti kenapa di sini enggak verb 2, Miss? Karena sudah diwakili di sini. Ya. Kayak sama halnya yang tadi. I did not play football yesterday. Interrogatifnya, did I play football yesterday? Apakah aku bermain sepak bola kemarin? Nah, terus next, I wrote a letter last week. Aku menulis surat kemarin. Aku tidak menulis surat kemarin. Nah, negatifnya tinggal I. Oke. Terus kata bantu did, I did not. Verb 1 dari kata wrote. Oh, dia adalah write ya. Karena ini adalah irregular. Berarti I did not write a letter last week. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Did I write a letter last week? Nah, tinggal itu aja sih. Nah, terus bagaimana kita membuat pasif gitu ya. Jadi verbalnya kayak gini. Pasifnya sama kayak tadi present, cuman ganti to be, selesai ya. Nah, jadi kalau tadi itu adalah apa ya? Untuk subjek ke objek itu kan sama I, me, you, tetap you lah. Ini berlaku umum ya. Tetap semua akan sama kayak gini ya. Jadi nah, terus to be yang digunakan itu to be past tense. Kalau tadi di present tense to be-nya apa tadi? Is, am sama a. Nah, kalau di past tense to be-nya itu was dan were. Oh, kalau I itu digunakan I itu menggunakan was, she, he, it juga was, you, we sama they menggunakan were. Oke. Nah, untuk pola positifnya sama kayak tadi. Kalau tadi subjek to be-nya SMA, ini tinggal diganti was dan were, selesai. Sama, cuman ganti to be aja ya. Nah,
Misal, I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Nah, berarti kan sepak bola dimainkan olehku kemarin. Kan? Berarti football diturunkan. Biasanya untuk yang kaitan sama game dia tunggal biasanya. Ya, football, tenis, terus apa lagi ya? Yang kaitan sama olahraga jenis bidang itu biasanya dia cenderung tunggal ya, pakainya is atau was. Nah, football was played by me yesterday. Negatifnya tinggal tambah not aja. Nah, interrogatifnya ya polanya sama, tinggal dibalik. Pasif itu kalau kalian bisa positif, itu biasanya gampang. Sama halnya, kalau misal kalian di active form, itu kalian bisa negatif, bawahnya akan gampang. Nah, oke. Terus Rudy wrote letters last week. Rudy menulis banyak surat minggu kemarin. Nah, berarti kan banyak surat yang ditulis Rudy minggu kemarin misal. Nah, berarti letters. Oh, karena di sini suratnya banyak. Maka verb yang bukan verb ya, to be-nya berarti to be-nya were. Kalau dia letter, berarti dia tinggal diganti was. Ya, letters were written by siapa? Oh, Rudy itu sebagai he, maka kata gantinya adalah him. Jadi kayak surat telah ditulis olehnya, maksudnya Rudy minggu kemarin. Negatifnya tinggal tambah not, ya. Interrogatifnya kayak positif tinggal dibalik. Udah kalau ngikutin rumus insya Allah gampang. Nah, langsung eksekusi soal, terus kita finish. They bought some apples yesterday. Mereka membeli beberapa apel kemarin gitu. Misal negatifnya gimana? Oke, they. Terus ini kan aktif. Oke, they. Kata bantu berarti did. They did not. Verb satu dari kata bought. Oke, buy some apples yesterday. Interrogatifnya berarti ya tinggal did they buy some apple yesterday. Oke. Nah, bagaimana kita membentuk pasif? Nah, berarti kan mereka membeli beberapa apel kemarin. Berarti kan beberapa apel dibeli oleh mereka kemarin gitu kan. Berarti some apples. Oke, karena di sini kita di pasif past tense, berarti kan kita were. Terus kita butuh yaitu verb 3. Oh, bought itu verb 2. Verb 3 ternyata kan sama karena dia irregular kan. By siapa? By them yesterday. Negatifnya tinggal ngikutin aja ya. Were not yesterday. Sorry, buying them ya. Kok buying them? Udah, tinggal kayak gini aja. Jadi seperti itu saja. Yang penting gini, kalau di dalam present dan past tense untuk pasif hati-hati penggunaan to be ya. Rumus kalau udah ngikuti rumus insya Allah aman. Yang penting kita tahu prinsip tunggal atau jamak. Biasanya yang jamak itu kan biasanya ending s biasanya. Tapi kan ada juga yang enggak ya. Cuman mostly kebanyakan. Terus biasa kita harus tahu kalau jamak dia pakainya misal a. Oh, kalau dia di past tense berarti were. Oh, kalau dia tunggal di present berarti is. Kalau dia tunggal di past tense berarti was. Nah, tinggal kayak gitu aja ya. Jadi itu akan ngikutin. Oke, itu saja. Yang penting ikutin rumus Allah gampang. Ini sebenarnya slide-nya paling cuma berapa sih? 4 ya. Materinya kan cuma 6 slide ya. Terus lebihnya soal.
Itu saja. Nanti insya Allah untuk kalimat aktif dan pasif pasti insya Allah untuk berguna. Bagi kalian mungkin yang suka-suka baca, suka-suka nonton film bahasa Inggris subtitle, kan pasti kalau kita nonton film yang dilihat subtitle. Atau mungkin kalian buka teks yang bahasa Inggris, atau kalian buka buku apalah manual yang dia ada to be plus verb 3, itu pasti pasif biasanya. To be-nya itu entah to be present atau past tense ketemu verb 3 itu biasanya pasif. Itu saja, semoga bermanfaat. Kita ketemu di pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan berikutnya apakah offline atau online kita nunggu situasi dan kondisi ya. Insya Allah pasti akan kita infokan di grup Telegram ya. Jadi biar kita komunikasinya cepat. Nah, itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy. Semoga selalu sukses dan sehat sehingga kuliah dan kerjanya sama-sama lancar gitu ya.